Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, berjumpa lagi di channel 1HD. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Raja Jin yang nekat menculik murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saksikan kisahnya sampai selesai. Ulama Baghdad meriwayatkan bahwa di Baghdad ada seorang ulama, seusai solat Jumat, berangkatlah ia diiringi para santri-santrinya berziarah ke pemakaman untuk membacakan surah Al-Fatihah dan dihadiahkan kepada arwah muslimin. Ini beliau lakukan setiap Jumat. Di tengah perjalanan ia menemukan seekor ular hitam yang sedang melata. Dipukulnya ular itu dengan tongkat sampai mati. Setelah ular dibunuh, langsung saja alam sekitar daerah itu diliputi kabut kelam dan menjadi gelap. Para santrinya tambah terkejut karena gurunya mendadak hilang. Mereka berusaha mencari di tiap-tiap tempat namun tidak ditemukan. Tiba-tiba gurunya muncul kembali dengan pakaian serba baru. Mereka heran dan segera menghampiri gurunya. Sambil menanyakan kejadian yang dialaminya, kemudian diceritakannya bahwa asal kejadiannya itu begini permulaannya. Tadi waktu cuaca gelap, aku dibawa oleh jin menuju sebuah pulau. Lalu aku dibawa menyelam ke dasar laut menuju suatu daerah kerajaan jin. Dan aku dihadapkan kepada sang Raja Jin. Pada waktu aku bertemu, ia sedang berdiri di atas singgasana mahligai kerajaannya. Di hadapannya membujur sesosok mayat di atas panca persada yang sangat indah bentuknya. Kepala mayat itu pecah, darah mengalir dari tubuhnya. Sejurus kemudian sang Raja Jin bertanya kepada pengawalnya yang membawa aku, "Siapa orang yang kau bawa itu?" Para pengawalnya menjawab, "Inilah orang yang telah membunuh putera tuanku raja." Lalu Raja Jin menatap tajam kepadaku dengan muka marah. Wajahnya merah padam. Dengan geramnya Raja Jin menghardikku, "Mengapa kamu membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah kamu lebih tahu tentang dosanya membunuh? Padahal kamu katanya seorang ulama yang mengetahui masalah-masalah hukum." Dia berkata dengan suara lantang, muka berang menakutkan. Segera aku menjawab menolak tuduhan itu. "Perkara membunuh anakmu aku tolak. Apalagi yang namanya membunuh, bertemu muka pun aku belum pernah." Raja Jin menjawab, "Kamu tidak bisa menolak. Ini buktinya, para saksinya juga banyak." Lalu dengan tegas tuduhan itu kusanggah, Tidak bisa, semuanya bohong, itu fitnah semata." Para saksi jin mengusulkan supaya raja memeriksa darah yang melekat di ujung tongkatnya. Lalu sang raja bertanya, "Itu darah apa yang ada di tongkatmu?" Aku menjawab, "Darah itu bekas ciprakan darah ular yang kubunuh." Raja Jin berkata dengan geramnya, "Kamu manusia yang paling bodoh. Kalau kamu tidak tahu ular itu anakku." Dikala itu, aku bingung tidak bisa menjawab lagi, sehingga aku pusing. Bumi dan langit terasa sempit karena sulit mencari jalan pemecahannya. Kemudian Raja Jin melirik kepada seseorang hakim selaku aparatnya seraya berkata, "Manusia ini sudah mengakui kesalahannya. Ia telah membunuh anakku. Kamu harus segera memutuskan hukumannya, yaitu ia harus dibunuh." Setelah jatuh keputusan, aku diserahkan kepada seorang algojo. Pada waktu kepalaku akan dipancung, algojo sedang mengayunkan pedangnya ke arah leherku. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki tampan bercahaya sambil berseru, "Berhenti! Sekali-kali jangan kau bunuh orang ini. Ia murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Sambil matanya menatap Raja Jin dengan sorotan tajam. Lalu ia berkata, "Coba apa jawabanmu kepada Syekh Abdul Qadir kalau beliau marah kepadamu karena membunuh muridnya?" Raja Jin melirik ke arahku sambil berkata,
Karena aku menghormati dan memuliakan Syekh Abdul Qadir, dosamu yang begitu besar kuampuni dan kamu bebas dari hukuman. Tetapi sebelum kau pulang, kamu harus jadi imam salat untuk menyembayangkan mayat anakku almarhum dan bacalah istighfar, mohon diampuni segala dosanya. Setelah selesai menyembahyangkan, pada waktu pulang aku diberi hadiah pakaian bagus dan diantarkan ke tempat semula tadi. Demikianlah kisah singkat Raja Jin yang nekat menculik murid Syekh Abdul Qadir. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.